Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Pratama Putri, NIM 21887154. Saya ingin menjelaskan. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu sama lain dari sila pertama hingga sila ke-5 yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan menurut Soekarno hakikat Pancasila yaitu Pancasila dapat mempersatukan seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia dan meningkat seluruh warga Indonesia menjadikan tetap satu. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat kita sebutkan sebagai sistem filsafat karena Pancasila itu sendiri mengandung pemikiran dan dari tokoh-tokoh Indonesia agar tercapainya negara untuk menjadi lebih baik. Sehingga Pancasila dapat kita sebutkan sebagai filsafat Pancasila atau Pancasila sebagai filsafat. Sedangkan urgensi Pancasila sebagai filsafat yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban yang rasional dan mendasarkan mengenai setiap sila yang ada di dalam Pancasila terdapat kehidupan bernegara. Lalu selanjutnya kita masuk pada kajian Pancasila. Kajian Pancasila itu sendiri terdiri dari atas 4 bagian. Yang pertama yaitu kajian Pancasila, interview, objektif, dan genitif subjektif. Pancasila sendiri dijadikan objek sebagai landasan filosofi yang bermakna sistem dan cabang filsafat yang diambil dari dunia barat. Sedangkan genetipu objektif yaitu nilai Pancasila yang dipergunakan untuk berbagai arisan filsafat yang perkembangan dan ditemukan di Indonesia. Bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Sedangkan yang ketiga itu landasan ontologi filsafat Pancasila. Dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, itu menolak ularisme atau bisa disebut juga dengan mode dualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis pendukungan pokok dari sila-sila Pancasila itu sendiri, yaitu manusia khususnya warga negara Indonesia. Landasan filologi Pancasila filsafat itu meneliti asal-usul serta syarat susulan metode ilmu pengetahuan secara etnologi. Kajian Pancasila itu berupaya untuk mencarikan hakikat Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Landasan ontologi sistem pendidikan Pancasila atau yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu nilai religius. Nilai religius menjadikan landasan bagi nilai kemanusiaan, nilai religius dan juga nilai kemanusiaan menjadi dasar dan sumber bagi nilai persatuan kebangsaan, nilai deklarasi kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi, apabila salah satu dari sila terjalankan, misalnya contohnya nilai-nilai religius, nilai pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, maka ada mudah bagi manusia untuk menjalankan nilai kemanusiaan. Dan apabila sudah terjalankan nilai dari sila pertama dan sila kedua itu sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab,
maka otomatis di sila ketiga juga akan tercapainya itu persatuan Indonesia. Jika sudah bersatu, maka sila keempat dan sila kelima mengikuti kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarah perwakilan, maka akan terjadinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila sudah terjalankan dari sila pertama hingga sila kelima, barulah bangsa Indonesia dikatakan bangsa yang tulen atau bisa dikatakan bangsa yang maju dari sebelumnya. Karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan dasar-dasar suatu negara dan sudah dapat dijalankan warga negara dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.